sempurna dalam pandangan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 16-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di sini diceritakan mengenai apa yang terjadi di antara Kristus dan seorang tuan muda yang datang menemuinya dengan kepentingan yang mendesak untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam kitab Matius disebutkan ia adalah orang muda, tetapi dalam kitab Lukas 18 ayat 18 sesungguhnya dia adalah tuan muda, bukan hanya karena ia memiliki harta yang sangat banyak, tetapi ia adalah seorang pimpinan, penguasa, seorang hakim wilayah di negerinya. Ia memiliki kemampuan yang melebihi usianya, karena kalau tidak, di usia yang relatif muda, tidak mungkin dia bisa menjadi seorang hakim. Tuan muda ini bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dengan bangganya ia berkata, "Semua perintah Allah, dari hukum pertama sampai hukum ke-10 telah aku lakukan." Dan dengan sombongnya ia berkata, "Apalagi yang masih kurang daripadaku?" Kalau kita ketemu orang seperti ini yang sempurna, melakukan kebenaran, serba ada, berhasil dalam pekerjaannya, pasti kita gak sungang-sungan cepat-cepat untuk menjadi murid kita. Pasti kita akan terima dia menjadi orang terbaik di tim kita. Namun yang menarik, Yesus tahu benar kalau masih ada bagian dalam hidupnya yang belum dipersembahkan kepada Tuhan. Bagian itu adalah kecintaannya pada harta dan kekayaan. Yesus pun menantang pemuda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, ia pun pergi dengan sedih. Mengapa? Karena ia tidak siap mengorbankan sesuatu yang dia genggam erat demi kerajaan Allah. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar mencintai pasangannya adalah dengan melihat pengorbanannya. Namanya pengorbanan, hal itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Pengorbanan mungkin mengusik zona nyaman kehidupan kita. Namun melalui pengorbanan, ketulusan cinta benar-benar dapat dibuktikan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mencintai kita, yang dia berikan bukan cuma berkat, yang dia berikan bukan cuma waktu, bukan cuma kehadirannya, yang dia berikan bukan cuma mujizat, tapi dia bisa berikan hidup. Kalau hidupnya saja dia korbankan, dia berikan apalagi waktunya, apalagi kehadirannya, apalagi berkatnya. Dengan mudah dia memberikan pada kita. Sama ketika kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan, yang kita berikan bukan cuma berkat, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, tapi kita bisa berikan hidup kita. Kalau hidup kita bisa berikan pada Tuhan, pasti waktu kita, tenaga kita, harta kita dengan mudah kita berikan kepada Tuhan. Karena cinta dan pengorbanan itu saling bergandengan, saling berkaitan. Dia tidak bisa dipisahkan bagaikan mata koin. Artinya orang yang cinta Tuhan pasti dia akan berkorban untuk Tuhannya. Orang yang cinta keluarganya pasti dia akan berkorban untuk keluarganya. Orang yang cinta agamanya pasti dia akan berkorban untuk agamanya. Orang yang cinta hartanya pasti dia akan berkorban untuk hartanya, dan rela mengorbankan yang lebih esensi seperti Tuhannya dia berani tinggalkan, keluarganya, bahkan nilai-nilai hidupnya pun dia berani untuk tanggalkan. 1 Timotius 6 ayat 10, "Karena akar segala kejahatan ia cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Orang kalau udah cinta harta lebih dari keluarganya, lebih dari Tuhannya, pasti dia akan buat segala kejahatan. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kekayaan, bisa membawa duka. Walaupun
Kekayaan seringkali menjadi dambaan setiap manusia demi kebahagiaan. Namun jika kita cinta uang, realitanya berbicara sebaliknya. Kekayaan bisa membawa duka, ketidakharmonisan, keretakan persahabatan, rela menjual kejujuran dan ketulusan, dan bahkan bisa menghancurkan apa saja yang sudah dia bangun. Inilah yang terjadi dalam diri sang pemuda kaya yang malang. Tuan muda ini lebih mencintai kekayaannya. Karena itu ia beranjak pergi meninggalkan Tuhannya. Sampai ia rela kehilangan kehidupan yang kekal. Hanya cuman ingin memiliki harta yang selama ini dia peroleh. Lalu Yesus melanjutkan percakapan dengan murid-muridnya. Dalam Matius pasal 19 ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Lubang jarum yang Yesus maksudkan di sini bukan lubang jarum beneran yang seperti dipakai untuk menjahit baju, tapi lubang jarum yang Yesus maksudkan pada zaman Alkitab adalah lubang pintu orang Yahudi yang serupa dengan lubang jarum yang sempit memanjang untuk masuk kota Yerusalem. Pintu lubang jarum yang berada di tembok perbatasan kota Yerusalem baru bisa digunakan apabila pintu gerbang utama besar ditutup setelah jam kantor. Gerbang ini umumnya dikenal dengan nama lubang jarum karena ukuran yang kecil, sempit dan memanjang yang tidak bisa dilewati seekor unta jika bebannya tidak dilepaskan dan dibuat berjalan dengan cara berlutut. Seperti unta-unta tersebut, orang-orang kaya tidak dapat masuk dalam kerajaan surga jika ia tidak mau melepaskan beban kekayaan duniawinya, menyucikan diri dari dosa-dosanya, dan merendahkan diri mengikuti firman yang sederhana yang Tuhan katakan, sehingga bisa melewati gerbang yang sempit. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak melarang kita ingin menjadi kaya untuk menjadi kaya. Dia tentu mau kita diberkati di bumi dan diberkati di surga. Namun dia ajarkan syarat untuk masuk dalam kerajaan surga, yaitu kita harus belajar seperti unta masuk dalam lubang jarum. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.